Sebelum namanya terukir di papan skor Liga Premier, Rio Ngumoha sudah menjalani perjalanan panjang di dunia sepak bola. Lahir dan dibesarkan di Newham, sebuah wilayah di London Timur. Ia mengasah bakatnya sejak usia 4 tahun dengan bermain di lapangan-lapangan lokal dekat rumahnya. Pertama kali memasuki sistem akademi, Rio langsung bergabung dengan raksasa Inggris West Ham dan Arsenal. Sebelum akhirnya bergabung dengan Chelsea pada usia 8 atau 9 tahun, selama hampir separuh hidupnya, ia menjadi bagian dari akademi Chelsea yang terkenal. Rio dengan cepat dikenal sebagai salah satu prospek paling cerdas dan paling menjanjikan dalam sistem akademi Inggris. Ia menjadi sorotan banyak pihak, termasuk legenda klub, John Terry, yang pada saat itu sudah melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Terry secara terbuka memuji Rio, memprediksi bahwa Rio akan menjadi pemain top. Kemampuannya yang istimewa terbukti ketika ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen nasional saat memimpin tim U16 Chelsea meraih gelar juara pada tahun 2023. Selain bakat teknisnya, Rio juga memiliki karakter yang membumi. Mantan guru dan wakil kepala sekolahnya di Kingsford Community Secondary School, William Broby, menggambarkan Rio sebagai sosok yang sangat rendah hati. Ia kembali ke sekolah untuk acara kelulusan. Sebuah tindakan yang tidak biasa bagi pemain muda profesional yang sudah pindah dari kampung halaman mereka. Meskipun dianggap sebagai permata di Cobham, Rio mengambil keputusan yang mengejutkan pada musim panas 2024. Meskipun Chelsea menawarkan beberapa kontrak untuk mempertahankannya, ia memilih untuk pindah ke Liverpool. Keputusan ini didasarkan pada satu alasan utama. Liverpool menawarkan jalur yang lebih jelas menuju eksposur Liga Premier dan jaminan bermain di tim utama. Bagi seorang pemain muda yang ambisius, janji verbal tentang masa depan yang cerah di satu klub tidak bisa dibandingkan dengan jaminan konkret untuk mendapatkan kesempatan di panggung terbesar yang ditawarkan oleh klub lain. Transfer Rio Ngumoha yang resmi terjadi pada September 2024 memicu gejolak besar di Stamford Bridge. Chelsea sangat kesal karena kehilangan apa yang mereka yakini sebagai talenta generasi. Sumber-sumber melaporkan adanya ketegangan serius di tingkat eksekutif antara kedua klub. Kemarahan Chelsea berujung pada sebuah tindakan yang tidak biasa dan bersifat menghukum. Mereka dilaporkan melarang pemandu bakat muda Liverpool untuk menghadiri pertandingan akademi di pusat latihan Cobham sebagai bentuk protes atas transfer tersebut. Tindakan ini yang dianggap tidak profesional oleh Liverpool dibalas dengan setimpal. Tim rekrutmen Liverpool terkejut oleh larangan tersebut dan membalas dengan melarang pemandu bakat Chelsea menghadiri pertandingan akademi di Liverpool. Perseteruan ini bukan sekadar insiden transfer biasa. Ini adalah pertarungan institusional yang merusak hubungan profesional antara kedua klub di level akar rumput. Karena Rio Ngumoha masih pemain akademi dan belum punya kontrak profesional penuh, kepindahannya ke Liverpool bakalan kena aturan kompensasi. Jadi ada semacam sidang tribunal yang bakal nentuin berapa duit kompensasi yang harus Liverpool kasih ke Chelsea. Meskipun transfer ini udah lewat proses 5 tahap Premier League dan dinyatakan sah, keputusan dari panel soal bayaran kompensasi ini belum juga keluar. Padahal udah hampir setahun sejak dia pindah. Kasus ini mirip kayak yang pernah dialami Harvey Elliott waktu pindah dari Fulham ke Liverpool di umur 16 tahun. Waktu itu, tribunal memutuskan Liverpool harus bayar sekitar 5,7 juta pound sterling. Nah, gol gokil Rio di debutnya kemarin bikin harganya otomatis naik. Itu juga jadi alasan kuat buat Chelsea buat nuntut kompensasi yang lebih besar dari Liverpool. Setelah kepindahannya yang kontroversial, Rio memulai perjalanannya di Liverpool. Ia segera dimasukkan ke tim U18 dan dengan cepat dipromosikan ke tim U21 di bawah asuhan pelatih Barry Lutas. Lutas fokus untuk meningkatkan produk akhir dan kerjasama tim dari Rio Ngumoha, namun tetap mempertahankan gaya bermainnya yang khas sebagai pemain yang lincah dan berani dalam situasi 1 lawan 1. Perkembangan pesatnya ini tentu saja tidak luput dari perhatian. Pada Januari 2025, ia membuat debut seniornya bersama Liverpool di ajang Piala FA melawan Accrington Stanley, menjadikannya pemain termuda yang pernah memulai pertandingan untuk Liverpool pada usia 16 tahun 135 hari. Namun, panggung terbesarnya datang di musim panas yang sama, saat ia berpartisipasi dalam tur pramusim tim senior. Dengan kepergian Luis Diaz ke Bayern Munich, Rio Ngumoha mendapatkan kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya kepada sang manajer baru, Arne Slot, yang sedang membutuhkan sayap kiri tambahan. Rio secara tidak ragu
mengambil kesempatan itu dengan sangat bagus. Penampilannya selama pramusim sangat memukau, di mana ia mencetak total 3 gol dan membuat 2 assist. Ia mencetak gol solo run yang memukau melawan Yokohama F. Marinos dan Atletico Bilbao. Golnya melawan Bilbao yang terjadi di menit kedua menunjukkan bakat dan keyakinan luar biasa. Performa Ngumoha di pramusim membangkitkan ekspektasi di kalangan penggemar dan mendapatkan pujian dari para seniornya. Penyerang muda Bendok yang sekarang sudah dijual ke Bournemouth menggambarkan Ngumoha sebagai sosok yang konyol dan mengatakan apapun mungkin akan terjadi dengan kariernya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk memuji Rio, tetapi juga memberikan nasihat untuk terus bekerja keras dan tetap rendah hati. Manajer Arne Slot yang pada awalnya mencoba meredam ekspektasi, juga tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap dampak yang Ngumoha berikan. Awalnya Slot bilang ini adalah hal biasa yang harus dilakukan semua pemain. Namun mengingat usianya yang baru 16 tahun, saya rasa itu sangat luar biasa. Pertandingan melawan Newcastle pada 25 Agustus 2025 akan selalu dikenang sebagai momen di mana Rio Ngumoha mengukuhkan namanya di kancah sepak bola profesional. Permainan itu sendiri penuh dengan intrik. Dengan cerita transfer Alexander Isak yang masih mendominasi narasi sebelum pertandingan dimulai. Awalnya, Liverpool tampak mengendalikan pertandingan dengan keunggulan 2-0. Namun, drama dimulai ketika Anthony Gordon dari Newcastle diusir keluar lapangan. Meskipun bermain dengan 10 pemain, Newcastle tidak menyerah. Mereka berhasil mencetak 2 gol balasan melalui Bruno Guimaraes dan William Osula, menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di penghujung waktu normal. Saat pertandingan terasa buntu dan ketegangan mencapai puncaknya, Arne Slot memasukkan Ngumoha di menit ke-96. Keputusan ini menunjukkan keyakinan penuh dari sang manajer. Di tengah tekanan yang memuncak dan sorakan para pendukung Newcastle yang begitu keras, Rio tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. 4 menit kemudian, momen keajaiban itu tiba. Berawal dari umpan matang Mohamed Salah, Rio dengan tenang menerima bola setelah Szoboszlai melakukan dummy yang membuat lawan terkecoh. Dan tanpa ragu, Rio menembak bola ke sudut gawang, memastikan kemenangan dramatis di menit ke-100. Gol ini mengukir rekor baru. Rio secara resmi menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool. Pada usia 16 tahun, 361 hari. Ia juga menempati posisi keempat dalam daftar pencetak gol termuda di sejarah Premier League. Dan menjadi pemain berusia 16 tahun pertama yang mencetak gol kemenangan di Premier League. Sejak Wayne Rooney melakukannya untuk Everton pada tahun 2002. Setelah pertandingan, Rio juga menunjukkan kematangan mentalnya yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan terlalu terbawa suasana dengan semua kebisingan. Dan gol itu, baginya, hanyalah sebuah penyelesaian yang dilakukannya ratusan kali di tempat latihan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia memiliki landasan kuat yang akan membantunya menghadapi tekanan popularitas di masa depan. Kehebatan Rio Ngumoha tidak hanya terlihat dari momen golnya yang dramatis, analisis yang lebih dalam terhadap gaya bermain dan kepribadiannya mengungkapkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu prospek terbaik di dunia sepak bola saat ini. Rio Ngumoha adalah pemain sayap kiri yang lincah dan serbaguna, mampu bermain di seluruh lini serang dengan tinggi 170 cm. Ia memiliki pusat gravitasi yang rendah, memberikannya keunggulan dalam hal kelincahan dan kemampuan dribbling 1 lawan 1. Kecepatannya, tekniknya, dan nalurinya untuk mencetak gol membuatnya menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Selama pramusim, ia menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol-gol solo yang menawan. Sebuah indikasi bahwa ia memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi yang sulit. Apa yang benar-benar membedakan Rio adalah mentalitasnya yang jarang dimiliki pemain seusianya. Pelatihnya di berbagai usia berulang kali mencatat keinginan untuk belajar sebagai ciri khasnya. Ia dengan cepat beradaptasi dari sepak bola akademi ke tuntutan tim senior. Dan ia selalu terbuka terhadap ide-ide baru. Ketenangannya di bawah tekanan adalah atribut lain yang sangat berharga. Mampu masuk ke pertandingan di menit-menit akhir dan mencetak gol kemenangan dalam debutnya di Premier League. Menunjukkan tingkat ketenangan dan keyakinan yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa ia tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga mentalitas seorang juara.
Rio juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin usianya menunjukkan bahwa ia tidak bisa bermain dengan pemain yang lebih tua. Pernyataan ini menunjukkan ambisi internal yang kuat untuk membuktikan dirinya di level tertinggi dan tidak membiarkan statusnya sebagai remaja menghalangi kemajuannya. Ryo Momoha bukan sekadar pemain muda berbakat. Ia adalah kombinasi langka dari bakat alami, etos kerja yang kuat, dan kematangan mental yang luar biasa. Kisahnya adalah gambaran sempurna dari sepak bola modern, di mana bakat-bakat muda diperebutkan dengan sengit dan keputusan transfer dapat memicu perseteruan antar klub. Golnya di St. James Park bukan hanya momen ajaib, tetapi juga sebuah pernyataan berani yang memvalidasi keputusan kontroversialnya untuk pindah ke Liverpool. Itu adalah sebuah gol yang lahir dari keyakinan, membuktikan bahwa jalur menuju tim utama di Liverpool lebih dari sekadar janji. Itu adalah sebuah kenyataan. Meskipun perhatian dan pujian akan terus mengalir, tantangan terbesar bagi Rio ada di depan. Manajer Arne Slot sudah mencoba untuk meredam ekspektasi di sekelilingnya, dan nasihat Virgil van Dijk untuk tetap rendah hati menjadi semakin relevan. Namun dengan karakternya yang membumi dan ambisinya yang besar, seperti keinginannya untuk suatu hari nanti memenangkan Ballon d'Or, membuat masa depan Rio terlihat sangat cerah. Dengan tinggi 170 cm, itu bukanlah sebuah kekurangan, melainkan keunggulan yang relevan dengan gaya bermainnya sebagai winger yang lincah. Dengan tinggi yang sama persis, maka bisa saja dia menjadi pemain terbaik seperti Messi. Lalu kesimpulannya, seberapa hebatkah Rio Momoha? Golnya melawan Newcastle bukanlah akhir cerita, melainkan hanya babak pertama dari sebuah saga yang baru saja dimulai. Kisahnya jauh lebih dari sekadar gol. Ia adalah simbol dari perseteruan transfer modern, strategi scouting yang cemerlang, dan kebangkitan seorang pahlawan muda yang berani mengambil jalan yang berbeda. Ini semua adalah tentang nama baru, talenta besar baru yang akan terus dibahas hingga 20 tahun ke depan. Oke cuy, segitu aja pembahasan kita hari ini. Kalau kalian fans Liverpool, jangan lupa like dan tekan subscribe kalau kalian yakin dan optimis Rio Momoha akan bersinar di masa depan. Oke, gue calon pundit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.